Video kali ini kita akan membahas terkait pertama kali yang harus kalian lakukan saat teman-teman telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu dan teman-teman semoga selalu dalam perlindungan Allah SWT. Sebelum mulai video, yuk mari kita berdoa bersama-sama. Semoga kita semua, saudara kita semua yang ada di luar sana, baik yang nonton video ini maupun yang belum nonton video ini, bisa diberikan kesehatan selalu dan juga diberikan kemudahan dan kelancaran rezekinya, serta selalu diberikan perlindungan dan pertolongan oleh Allah SWT untuk menyelesaikan segala permasalahan pinjol ini. Amin amin ya robbal alamin. Kenapa ini harus kita lakukan? Kenapa doa harus kita lakukan? Karena ini adalah jawaban dari semua masalah kita. Ya, oke, langsung ya kita akan bahas aja terkait masalah pertama kali yang apa sih yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman mulai atau baru gagal bayar atau telat bayar di sebuah aplikasi pinjaman online. Saya tahu nggak semua orang senior galbay ya, nggak semua orang udah galbay lama. Banyak juga teman-teman yang mungkin baru dapat pay letter, baru dapat pinjaman online, itu udah galbay. Nah, itu saya yakin pasti banyak setiap harinya. Nah, banyak yang nggak ngerti juga, banyak yang belum tahu juga harus bagaimana sih, harus ngapain sih ketika kita gagal bayar atau telat bayar di pinjol. Apakah kita harus pasrah diam begitu aja? Apakah kita harus mencari beribu-ribu alasan? Ataukah kita harus mencari utangan dari tempat lain untuk bisa membayar utang tersebut? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama kali harus teman-teman lakukan adalah siapkan mental dan wawasan. Kenapa ini penting? Karena mental ini untuk ngeblokade ya omongan-omongan negatif yang membuat kalian panik, gelisah, dan lain sebagainya. Itu penting. Yakinlah bahwa ketika teman-teman galbay pasti akan ada oknum DC yang bertindak di luar batas. Maksudnya adalah mungkin dari segi kata-katanya aja. Kalau telatnya kurang dari seminggu sih masih aman. Masih kata-katanya itu masih sopan. Tapi kalau udah 3 bulan ya udah banyak tuh kata-kata yang tidak kita harapkan keluar dari mulut mereka. Nah, ini kalian harus tahu dulu. Ini yang pertama. Yang pertama poin pertama. Pertama poin kedua itu mulai dari wawasan. Teman-teman harus tahu dan harus yakin ya, yakin diri kalian. Bukan karena kalian percaya saya terus habis itu kalian ragu, kalian nggak percaya lagi. Enggak, tapi lebih kepada bagaimana cara kalian untuk mencari informasi tersebut sendiri. Coba setelah ini kalian googling ya hukum utang tidak dibayar, hukum perdata atau pidana, semuanya pasti akan menyatakan bahwa ini adalah hukum perdata. Nah, resikonya apa hukum perdata? Itu bukanlah sesuatu yang berat, bukanlah sesuatu yang menakutkan dibandingkan hukum pidana. Kalau hukum pidana kan udah pasti di penjara ya teman-teman. Kalau hukum perdata kan enggak. Jadi sebenarnya cuma sanksi-sanksi ya moral, slik OJK kayak gitu-gitu ya. Itu sebenarnya sudah ada, tapi penyataannya adalah masalah perdata seperti ini. Itu jarang banget yang sampai masuk ke persidangan. Hampir tidak ada persidangan yang mengurusi gagal bayar pinjaman online. Karena kalau semua pinjol membawa ke jalur pengadilan, semua pinjol saya yakin mungkin bakal bangkrut juga yang pertama. Yang kedua juga mungkin gak ada habisnya. Yang ketiga juga gak ada sisi positif atau dampak positif yang diterasa oleh si pinjol. Karena pinjol pasti juga bukan kumpulan orang bodoh ya. Mereka di sana juga pasti kumpulan orang pintar yang mengevaluasi dan menganalisa. Kalau hal ini masuk ke sidang perdata, belum biaya untuk pengacara, biaya untuk tuntutan hukum, biaya administrasi dan lain sebagainya ke persidangan. Sedangkan kan yang galbay nggak cuma 1 orang, 2 orang di situ aja. Di hampir seluruh kota kan ada. Uang mereka kan nggak mungkin dihabiskan untuk bayar sidang, yang kenyataannya belum tentu setelah sidang juga nasabah bayar. Buru-buru bayar. Nanti jangan-jangan malah ada kayak negosiasi atau kesepakatan yang kesepakatannya itu malah justru merugikan si pinjolnya. Contoh, penghapusan bunga dan denda asalkan nasabah mau bayar rutin nyicil katakanlah 200.000 sebulan. Dan itu kan sudah itikat baik untuk membayar. Nah, secara pengadilan, pasti pengadilan berupaya untuk menjadikan ini terwujud agar apa? Saling diuntungkan. Nah, dari sisi uang ya memang pinjol akan kembali uangnya. Tapi dari sisi waktu, biaya dan lain sebagainya, dia akan kerugi banget. Nggak jadi dapat profit bunga dari denda, malah harus kena budget yang cukup luar biasa besarnya. Ya, jadi itu adalah hal pertama yang harus teman-teman lakukan dulu. Ya, 2 hal itu. Yang kedua, teman-teman harus siapkan diri dan ketahui bahwa nanti ancaman ini bakal ada datang.
ya. Kan kalau tadi kan siapkan mental dulu, oh iya nanti itu pasti datang. Nah sekarang yang kedua, siapkan mental untuk melakukan atau merespon segala hal-hal atau ancaman yang datang. Caranya bagaimana? Ya udah, pasrah aja. Pasrahnya gimana? Bukan berarti pasrah tidak melawan atau gimana ya. Pasrah aja. Oh, mereka mau ngomong kayak gini akan datang. Oke, silahkan, saya akan tunggu. Nanti saya akan jelaskan di lokasi. Itu misal. Baik, mohon maaf sebelumnya tapi saya memang belum ada uang, tapi kalau mau datang ya silahkan. Nah itu kan menunjukkan bahwa kalian tidak takut terhadap oknum DC tersebut, menunjukkan bahwa kalian berani menghadapi dan bertanggung jawab, dan ini adalah sesuatu yang paling ditakuti oleh DC. Kalau nasabahnya sudah pasrah, nasabahnya sudah mau berjuang, itu yang paling ditakuti. Ujung-ujungnya apa? Karena ujung-ujungnya adalah minta maaf ujung-ujungnya, ya. Ujung-ujungnya adalah sia-sia dia melakukan penagihan-penagihan. Ya, itulah kenapa kita harus mempersiapkan action atau mental yang dibentuk atau mungkin yang diluapkan secara tindakan. Ya, cuek, bodo amat itu paling penting. Itu mungkin terkesan tidak sopan. Tapi untuk masalah seperti ini, kalau kalian rasa itu mulai ada hasutan-hasutan dan lain sebagainya, lebih baik hentikan. Nah, sekarang yang ketiga. Ketiga ini udah yang paling penting banget. Paling penting banget karena ini mencakup dan bisa memperbaiki 2 poin pertama di depan. Apa itu? Yaitu doa dan juga ibadah. Tidak ada salahnya kalian berdoa, tidak ada salahnya kalian meminta permohonan sama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada salahnya kalian ya memohon agar bisa terbebas dari jeratan hutang pinjaman online. Pasti insya Allah akan bisa. Insya Allah akan aman. Tinggal bagaimana teman-teman nanti bertindaknya. Tinggal bagaimana teman-teman nanti ikhtiarnya, jalur langitnya. Itu yang paling penting. So, ingat, sholatnya jangan lepas. Tahajudnya juga kalau bisa rutinkan. Sholat duhanya juga jangan sampai ketinggalan. Insya Allah semua utang kalian akan lunas. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.